What's up everybody, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita bakal nge-review sebuah tripod yang kemarin udah aku unboxing. Buat yang belum nonton video unboxingnya, kalian bisa cek di sini. Sebenarnya tripod ini lagi dipakai buat stand untuk kamera. Tripod ini sebenarnya udah cukup lama aku pengen beli ya, karena menurutku di harga segini tripod ini cukup worth it lah. Untuk harganya nanti kita jelasin di akhir ya. Buat yang pengen tahu apa aja yang kelengkapan di dalam box yang kita dapatkan ketika membeli tripod ini, langsung aja cek. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf ya kalau videonya agak goyang karena handheld nih pegang kameranya. Jadi ini aku sengaja bikin di bawah karena nggak muat di meja cuy, ini gede banget dan nggak muat di meja, jadi aku langsung di sini aja ya. Yang kita dapatkan ketika membeli produk ini adalah yang pertama, tentu saja kita dapat boxnya. Kita review sedikit ya boxnya. Oke, di sini tertulis Takara Fit 283, merek dari tripod ini. Oke, ini produknya, gambar produknya langsung kedua sisi. Dari kedua sisi dia ditampilkan. Oke, di sini ada tulisan back include, dapat bonus tasnya yang itu. Oke, terus di sini ada tulisan maximum height, tinggi maksimalnya 1710 mm. Kemudian di sisi samping ada tulisan professional photo video tripod. Di bawahnya kita bisa lihat maksimal loadnya 3 kg, beban maksimalnya bisa sampai 3 kg, diameter maksimalnya 30 mm. Kalau direntangkan ya, tinggi minimalnya itu 630 mm, dan itu sangat panjang untuk sebuah tripod. Tinggi maksimalnya 1710 mm ya, sesuai lah tinggi minimal sama tinggi maksimalnya. Oke, di sisi sebelah sini kita bisa melihat produknya lagi. Oke, di sini ada spesifikasinya kayak yang tadi juga sih ya, basically kayak yang tadi juga sih. Nah, di sini stronger fit with flip lock design. Dia pakai flip lock ya, nanti kuliatin ya bentuk flip locknya. Terus ada spirit level, ada 2 ya. Terus dia ada quick release plate. Oke, itu aja. Di bawah ada brand Takaranya. Terus di atas Takara Fit 283. Oke, itu aja. Lanjut. Di sini kita dapat tasnya. Tasnya menurutku bagus ya, sangat-sangat bagus. Untuk sebuah bonus ini dibuat dengan cukup niat, biarpun nggak ada ininya sih. Ini yang bikin aku agak bingung, kenapa nggak ada brand dari Takaranya di sini, nggak ada tulisan dari brandnya. Tapi nggak apa-apa sih, polos gini aja, bahannya tebal, bagus. Cuma ya agak susahnya ini sih, kenapa ini dibikin setengah doang. Ini aku kadang agak kesulitan sih untuk untuk menutup atau masukin si tripodnya, karena ininya kurang pas menurutku. Kenapa nggak sefull aja sampai sini biar gampang gitu masukinnya. Ya basically gitu doang sih. Ya, ini bisa dikalungin ya, kira-kira kayak gini. Oke, di sini ini bonus dari toko sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa aku jelasin sedikit. Di sini kita dapat phone holder yang sebenarnya nggak ada gunanya sih. Kenapa aku bilang nggak ada gunanya? Karena phone ini kan peruntukannya untuk kamera kan ya. Ini kan peruntukannya untuk kamera, jadi menurutku kurang tepat aja sih kalau dikasih phone holder. Ini mohon maaf ya kalau fokusnya agak meleset ya. Oke, ini phone holdernya. Phone holdernya pun bagus sih. Nah, di sini ada bantalannya untuk HP. Di sini juga lumayan lembut. Di sini ada cold shoe-nya. Jadi kalau mau naruh apa-apa di atasnya gampang. Di sini juga ada buat mode portrait, lubang 1/4 inch. Di sini juga. Oke, kira-kira kayak gitu. Kita langsung masuk ke tripodnya. Kira-kira kayak ginilah bentuk terlipat dari tripodnya kalau pas dilipat ya. Oke, ini kakinya. Ini dia flip locknya, nanti ku jelasin. Ini full metal ya. Oke, jadi itu tadi kelengkapan yang kita dapatkan ketika membeli tripod ini ya. Sekarang kita masuk ke fitur yang ditawarkan oleh tripod ini. Oke, kira-kira seginilah tingginya kalau kedua flip locknya dibuka ya. Aku mau jelasin sedikit. Oke, kita mulai dari bagian bawah dulu. Oke, aku tidurin dikit ya biar gampang. Aku mau ngeliatin kakinya nih. Di sini kalian bisa lihat ya. Di sini kakinya ada semacam
Nah, ada semacam ulir gitu buat menahan si tripodnya nih. Nah, ini bagus nih. Untuk di permukaan tanah atau permukaan yang licin, dia ada karet. Si kakinya ini juga bisa di adjustable ya, dia bisa digerakin ke sisi manapun untuk menstabilkannya di permukaan yang kurang mulus, yang kurang datar lah. Oke, di sini dia pakai penguncian flip lock ya. Ya, ada dua nih, dia pakai dua penguncian flip lock. Kira-kira ini menurutku flip locknya lumayan kuat ya. Ini kita praktekin nih suara kuncinya biar kalian bisa dengar. Kurang kuat apa lagi coba. Oke. Jadi itu cukup kuat ya untuk pengunciannya. Jadi di sini kita bisa ngelihat ya, bahannya ini terbuat dari metal ya, full metal. Di sini di setiap kakinya ini full metal ya. Untuk flip locknya sendiri dari plastik, cuman plastiknya ini kuat nih. ABS plastik, ABS. Ya. Kira-kira kayak gitu. Terus di sini di bagian apa sih namanya? Ini penahan untuk kakinya, penghubungan tar kakinya ini terbuat dari plastik juga. Dan menurutku di sini bahannya agak ringkih ya. Itu bahannya di sini agak ringkih, kayak kurang apa gitu. Cuman so far masih aman sih. Kemudian di sini, di sini kita bisa melihat pengait hooknya. Ya, hook ini gunanya untuk mengaitkan beban di sini biar dia lebih stabil nih. Jadi bisa dikaitkan di sini biar dia lebih stabil. Di sini kita bisa melihat penguncinya biar dia nggak lebih stabil lah, biar nggak kemana-mana. Jadi kalau dikuncikan, nah dia nggak bisa lagi. Kalau dibuka, bentar. Nah, ini kalau dikunci ya. Yang ini bahannya plastik juga, kayak pipa-pipa gitu. Kemudian di sisi sebelah sini kita bisa ngelihat Takara Fit 283 mereknya. Di setiap sisi tripodnya ada busa buat jadi pegangan, dan ini lumayan enak untuk dipegang, nyaman. Di sini plastik lagi, tapi plastiknya bagus ya, dia kokoh, tebal gitu. Di sini ada water pass ya. Ini buat nentuin kestabilan si tripod ini. Nah, ini water pass yang kedua. Kemudian di sini ada meteringnya ya. Kalau untuk pembuatan film ini perlu sih untuk penanda, untuk marker sih, untuk marker. Di sisi sininya juga ada ini penandanya. Oh iya, di atas ada quick release plate-nya. Ini dia quick release plate-nya, ini bahannya bagus. Ini bisa dilepas nih. Cara melepasnya kayak gini nih. Oke, dia udah kelepas. Jadi ini fungsinya biar untuk memudahkan kita ngelepas pasang si tripodnya dari kamera. Nah, ini pengunciannya. Ini sayangnya nggak disediain ini ya, pembuka kuncinya ya. Jadi kita harus cari-cari kayak koin misalnya atau apa buat membuka ini. Ini bisa langsung di sini. Ya, itu ditekan terus dikunci. Nah, ini udah cukup kuat nih. Aku bakal tunjukin tinggi maksimalnya ya. Ini ada penguncinya. Pengunci si lehernya. Oke, udah kita buka. Di sini ada tuas. Tuas ini untuk membuka lehernya nih. Nah, jadi kalau kita putar dia bisa makin tinggi nih. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Sebentar. Oke, lebih tinggi lagi sampai ke titik paling maksimalnya. Yang tadi kan 170 cm kan ya. Nah, ini kalau di total kayak gini dia bisa sampai 180. Cukup tinggi, kayak di video unboxing kemarin kalian bisa lihat tingginya sama aku. Kalau ini bahannya besi sih. Ini ada semacam gerigi-gerigi gitu. Ini tinggi maksimalnya, kira-kira diameter kakinya segitu. Oh iya, aku belum jelasin ya. Di sini yang ini untuk membuka untuk mode tiltingnya. Jadi kalau ini kita buka dia bisa ke atas dan ke bawah. Nah, yang ini untuk membuka panningnya ya. Ini untuk membuka panningnya, jadi bisa ke kanan kiri. Di sini kalian bisa lihat ini pengunci untuk si pegangannya, handle-nya, biar dia bisa ke atas kayak gini. Nah, ini peruntukannya untuk video ya, jadi biar ngehandle-nya lebih enak nih. Oke, ini udah kekunci ya. Kira-kira lebih gini nih, lebih enak nih ngehandle-nya. Cuman entah kenapa agak ringkih nih di bagian sini. Kalian bisa dengar suaranya? Kita masuk kelebihan dan kekurangan dari tripod ini. Kelebihan yang pertama, bodinya kokoh. Kayak yang ku jelasin tadi, dia terbuat dari metal. Udah gitu metalnya bukan metal yang biasa, kayak ini tuh tebal banget cuy. Kelebihan yang kedua, dia memiliki fluid head yang halus.
Nanti aku tunjukin ya hasil dari fluid head dia. Yang ketiga, dia memiliki kaki yang bisa adjustable ya. Jadi kakinya ini itu terbuat dari karet yang menurutku cukup bagus lah, nggak sekedar asal ada aja. Memang karetnya ini cukup bagus, tebal, dan ada semacam tekstur gerigi gitu di bawahnya. Terus kelebihan yang keempat, dia itu memiliki tinggi 171 kalau nggak salah. Diklaim di kotaknya itu 171 cm tingginya. Sekarang kita masuk ke kekurangan. Kekurangan yang pertama dari tripod ini adalah dia memiliki bodi yang besar dan berat. Ya, sebanding lah sama bodinya yang kokoh tadi. Dia ngeklaim berat dari tripodnya ini sendiri 1,8. Tapi entah kenapa aku ngerasa lebih berat dari itu deh kayaknya. Terus kelemahan yang kedua, dia fluid headnya ini nggak bisa dibongkar pasang. Dalam artian ya udah tertanam gitu. Kelemahan yang ketiga adalah di beberapa bagian, terutama bagian plastiknya itu terasa agak sedikit ringkih gitu. Oke? Buat kalian yang dari tadi udah penasaran gimana hasil tes dari fluid head dari tripod ini, langsung aja cek videonya. Oke, jadi tadi hasil video pengetesan dari fluid head dari tripod ini ya. Bagaimana menurut kalian? Untuk harganya sendiri, harga dari tripod ini pas kemarin aku beli ya, itu seharga 410.000. Menurutku di harga segini cukup worth it sih. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagiin ke teman-teman kalian. Oh ya, bagi yang butuh jasa fotografi dan videografi untuk apapun sekitaran daerah Kota Parang Sinimpuan ya, kalian bisa langsung cek Instagram Fems Media yang ada di link di deskripsi di bawah. Kalian bisa langsung cek dan langsung boleh tanya-tanya, boleh bisa langsung order ya, karena dijamin harganya sangat murah. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah.